Ketemu lagi barengan sama Ditan pastinya masih di Sweet Talk. Dan masih ditemenin juga sama konten kreator kita ada Michelle Park. Wey, boleh lah, keren ya, naik level gitu. Naik level lah ya, udah punya nama FAM di belakangnya. Iya, betul. Sekarang gue mau bahas sedikit nih tentang investasi. Wis, gila. Ini agak berat, tadi sempat denger juga lo saham ya? Iya betul, Ya, saham. sempat denger juga. Tapi sebelumnya gue mau nanya, lo ada rencana apa nih 5-10 tahun lagi? Mungkin yang masih berhubungan sama kerjaan juga ya? Masih berhubungan dengan kerjaan ya. Aku sih sampai sekarang belum kebayang sih 5-10 tahun lagi bakal kayak gimana. Karena aku tipenya orangnya kayak go with the flow aja gitu loh. Jadi spontan. Iya, spontan. Jadi kalau mau dibilang 5-10 tahun, aduh gak tahu deh tahun ini aja gimana, kita belum tahu ya. Iya, gitu masih serem. kan. Jadi udah deh gitu. Belum ada kepikiran apa-apa sih. Oke, masih belum ada pikiran apa-apa 5-10. Tapi emang gitu sih kalau nanya-nanya. Gue juga pribadi gak tahu mau ngapain 5-10 tahun. Bener kan. Jalanin aja dulu, apalagi di masa pandemi gini kan ibaratnya bisa keep insane keep sane gitu selama sehari udah bagus gitu kan. Betul. Oke. Ini untuk menciptakan sesuatu yang sesuai rencana yang lo mau. Ini lo termasuk tipe yang mana nih? Apakah tipe yang nabung aja atau termasuk tipe yang investasi atau nyari kerjaan yang banyak, nyari project yang banyak nih? Kalau aku mungkin lebih ke investasi sama nyari kerjaan yang banyak sih. Maksudnya dalam kerjaan banyak, mungkin kalau emang ada apa, emang masih cocok sama aku jalanin semuanya gitu. Kalau lebih ke invest sih sebenarnya. Emang kalau investasi sebagai pribadi investasinya dalam bentuk apa nih? Aku banyak mainnya di saham sih. Kalau misalkan aku udah jalan 3 tahun lah sekarang aku tuh bermain saham, betul. Awalnya belajar dari mana? Awal karena emang adik aku tuh kerjanya kan di salah satu bank di Indonesia gitu kan. Terus kayak sering dengerin insight lah soal kayak ekonomi Indonesia kayak gimana segala macem. Dan grup chat keluarga kita tuh emang sering banget untuk ngomongin saham, ngomongin soal news yang ada. Ke bawah ya? Jadi ke bawah gitu kan. Terus dan aku mikir juga duit kalau ditabung doang nggak berkembang. nggak berkembang. Maksudnya mau deposito pun bunganya masih kecil sekali kan di sini kan. Jadi kayak kalau emang bisa dimainkan di tempat lain, diinvestin di tempat lain, kenapa enggak gitu. Tapi benar sih kalau duit ditaruh ditabung terus nggak bakal berkembang uangnya. Uang itu baru berkembang kalau kita puter lagi. Betul. Gitu kan. Dan investasi secara bisnis yang tadi restoran-restoran itu ya. Iya. Oke, kalau misal dengan ada konsep nih hashtag Save 20, Save 20. Betul. Ini merupakan kegiatan setiap hari per hari mengumpulkan Rp20.000 dalam jangka waktu tertentu. Berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Kalau misalnya uangnya udah ada, apa nih yang pengen lo upgrade? Beli alat baru kah atau jalan-jalan atau apa? Kalau aku mungkin kalau emang udah yang Save 20 gitu berarti kan ada goalnya lah ya untuk something gitu kan. Kemungkinan mungkin upgrade lebih ke invest ini sih, lensa gitu kan, yang kayak Bener kan? baliknya gitu. Karena kan maksudnya kita invest membeli lensa yang nantinya kan bisa menghasilkan juga buat kita gitu loh. Jadi ketimbang beli sepatu atau tas gitu, mendingan aku lebih ke ini sih. Baru sekarang Kesana. ketemu cewek muda gitu lensa. Lensa ya. Biasanya sepatu karena tas kalau lah, misalkan gila. kalau misalkan ganti kamera, kita nggak bakal catch up deh. Pasti kan ganti terus kan teknologinya. Cuma kan lensa itu investasi yang bagus gitu. Oke. Dan tas oke lah. Mungkin kalau sekarang aku baru mulai ngerti jam tangan sih. Mungkin jam tangan bisa lah. Pembelaannya kan tas dan jam tangan bisa dijual lagi, bisa jadi investasi. Tapi mungkin kalau aku sekarang lebih ke kalau invest ke jam sih kali ya. Ke jam aja Karena ya. jam tangan kan misal we name the big brands kayak misalnya Patek Philippe, mau ngomongin soal Rolex atau segala macam, harganya tuh bukan turun, dia naik kan harganya kan. Jadi itu jadi invest gitu. Kalau tas kan pasti turun. Kecuali mungkin Hermes yang tiba-tiba harga belinya mungkin bisa 500 juta terus dijual jadi 1,5 M tuh bisa masih gitu. Gimana heran juga kenapa pembelaannya tas harga naik padahal enggak. Ujung-ujungnya balik-baliknya ya harus ya kalau emang suka sama satu barang berarti gue beli tuh karena emang gue suka gitu. Emang pengen gitu. Oke. Dan dalam masalah investasi sendiri nih, lo nih tipe yang mana nih, pengambil resiko atau lo perencana yang baik? Aku kayaknya mungkin lebih, karena kan selalu ya high risk high return. Jadi aku lebih ke sana sih sebenarnya. Resiko banget ya. Nggak sampai yang banget juga. Maksudnya kan, dan duit yang aku invest itu adalah emang duit yang bukan dipakai untuk kehidupan, maksudnya kegiatan sehari-hari kan, emang udah disisihkan untuk diinvestasikan gitu loh.
Dan kalau emang ngomongin soal saham deh misalnya, Indonesia tuh emang masih bisa banget berkembang dan emang udah dilirik banget sama banyak berbagai macam negara. Kita udah kayak semacam ditunjuk bisa menjadi negara yang mungkin bisa sebesar Cina atau mungkin lebih dari sana. Udah banyak banget kan artikel-artikelnya, populasinya juga banyak. Dan emang we're smart gitu loh. Jadi harga saham di Indonesia masih murah banget. In 10 years mungkin bisa berat, mungkin bisa puluhan sampai ratusan kali lipat gitu loh naiknya. Gitu. Insight yang bagus Bu, terima kasih. Betul sekali. Terima kasih. Tapi emang teorinya gitu sih. Waktu dulu pernah ada temen ngajarin, dia bilang nggak usah pusing, ambil aja brand yang lu tahu bakal naik, lo beli, lo tidur, itu udah pasti naik. Maksudnya nggak usah pusing-pusing beli yang seperti apa. Lihat nih. Ada Bang Anu, ada apa Anu, itu beli sahamnya, udah ditunggu aja 10 tahun. Betul banget. Sesimpelnya seperti itu. Karena emang pasti dan mungkin karena pandemi ini juga banyak orang yang makin melek juga dengan investasi karena kan kita emang diajarin misalkan kalau yang pintar mereka planning, mereka bisa ngatur financial mereka karena harus punya dana darurat segala macam. Tapi kan biasa orang nyiapin dana darurat at least mungkin 6 sampai ada yang 3 bulan doang mungkin dari kebutuhan 3 bulan ditabung buat jadi dana darurat, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, atau mungkin kalau lebih bagus gitu kan. Cuma kan habis ya Wak, kalau tahun lalu habis semua tuh kayaknya dana darurat gitu. Harus pinter, tapi ya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau emang kita bisa invest di mana kita investin gitu. Oke, tapi gue penasaran tadi sempat kepotong masalah ide bisnis. Lo ada beberapa ide bisnis yang lo mau lakuin tapi enggak deh, apa ide-ide bisnis seperti apa sih? F&B juga ya? Enggak, ini di luar F&B sih, lebih kayak aku pengen banget karena emang ternyata aku lumayan suka produce konten kan. Jadi bener-bener go big, jadi ya produce movie tapi movie-nya yang bagus gitu misalnya. Oh oke. Kesana atau mungkin pengen punya production house atau enggak mungkin entertainment kayak tapi yang benar-benar strict kayak di Korea ya. Maksudnya kan entertainment di sini masih mungkin belum terlalu apa ya menarik in a way lah gitu. Strict seperti di Korea tuh seperti apa sih emang? Strict jadi kalau emang kamu mau jadi penyanyi nggak bisa tiba-tiba kamu di audisi langsung jadi penyanyi gitu loh. Oh oke. Emang harus ada waktunya mereka di karantina, maksudnya mereka dilatih benar-benar diajarin basic sampai mereka menjadi super pro baru boleh mereka keluar. Tapi emang sebenarnya di sana seperti apa sih, pernah mendengar yang kayak gini nih. Jadi mereka benar-benar casting gitu. Biasanya mereka casting audisi, kalau misalkan mereka diterima jadi trainee itu mereka bakalan gitu kan latihan setiap hari, terus kayak dia dikasih banyak ilmu lah ya ketika mereka menjalani itu gitu kan. Dan kadang-kadang ada juga yang udah 7-8 tahun ujungnya gak jadi debut. Banyak banget yang kayak gitu. Itu kenapa biasanya? Karena mungkin emang susah sih di sana karena mungkin persaingannya ketat juga kan. Dan yang berbakat juga banyak banget. Dan maksudnya menyanyi, menari, rapping di sana tuh udah jadi kayak budaya yang emang semua orang tuh dari kecil minatin dan maksudnya persaingannya jadi lebih ketat lah anggapannya kalau di sana gitu. Dan maksudnya kamu lulus udah jadi debut pun belum tentu dapat duit. Jadi gini, kan ketika kamu debut jadi artis, kamu harus bayar dulu. Jadi kan selama ini kamu dilatih tuh ilmunya, kamu dikasih ilmu, kamu diajarin ini, diajarin itu, dikasih makanan segala macam. You have to pay it back to the company sampai to the point yang bisa akhirnya baru kamu dapat earn money. Oke, how to pay it back kalau misalnya selama ini kita latihan terus tiap hari nggak kerja? Pay it backnya jadi kalau misalkan mereka udah debut nih kan jadi artis kan, mungkin show di mana dapat duit, mereka nggak dapat duit ya masuk ke company dulu sampai lu punya utang lunas baru kesana. Makanya banyak banget sebenarnya kayak idol-idol yang masih trainee, masih rookie, ujung-ujungnya apa? Ujungnya mereka masih part time di kafe atau segala macam karena mereka dan kalau misalkan biasa grup yang terkenal pun pasti ada satu yang lebih mencolok daripada yang lain. Yang dapat duit yang ujung bisa juga loh, maksudnya cuma dia doang yang dapat duit, yang lainnya nggak dapat duit. Bisa banget. Oke. Bisa banget. Oke, ini selalu lagi belajar industri lain juga nih. Dan ada efek apa sih sebenarnya kan pernah dengar katanya banyak artis K-pop yang akhirnya suicide, bunuh diri. Why? How come? To be honest karena mungkin again balik lagi kalau misalkan kita kan lebih yang kayak mengayomi, gotong royong, sebisa mungkin saling Indonesia, kayak saling membantu. Kalau Korea tuh lebih emang kompetitif banget, hidup mereka tuh emang very kompetitif. Segampang kayak misalnya kamu masuk ke kantor nih sebagai pegawai baru, itu tuh benar-benar kamu biasanya nggak boleh pulang, walaupun emang mungkin secara kontrak kamu harusnya pulang jam 5 sore atau jam 6 sore gitu kan. Kamu nggak bakal bisa pulang sebelum bos atasan kamu pulang.
Dan maksudnya emang mesti nurut banget, dan di sana formalitas di sana kan very tinggi juga kan. Itu budaya tuh ya. Itu budaya, dan emang mereka juga very physical orangnya, CV mesti ada foto. Terus kayak dan kalau misalkan emang masuk ke dalam satu company itu nggak segampang itu. Jadi kayak susah banget deh di sana kalau misalkan aku liatin. Dan di sana tuh nggak ada namanya nggak naik kelas. Orang tuh nggak bisa nggak naik kelas. Maksudnya semua orang pasti naik kelas terus. Cuman itu mempengaruhi ketika kamu nanti interview, dilihat speknya. Karena nggak ada nilai ujian kamu. ya, mereka nggak ada ujian. Ada ujian tapi bakal lulus aja. Tapi kalau jelek lo berarti lo nggak bisa masuk ke company yang bagus. Wow. Ada seperti itu ya. Dan maksudnya gini loh. Dan untuk masuk dan mereka tuh buka lowongan ada musimnya. Setiap company atau nggak segala macam itu mereka bisa, jadi kayak ribuan orang bisa di satu gedung untuk mendapatkan satu pekerjaan yang sama. Dan yang adu spek jadinya. Jadi you cannot have a flaw in your CV gitu loh. Karena dilihat semuanya. Tapi baru tahu tuh sistem edukasinya kayak gitu, baru dengar juga. Dan masuk kayak college entrance exam aja tuh susah banget masuknya. Tapi untuk ngomongin, tadi kan kita ngomongin sekolah SD sampai SMA mungkin. Kalau untuk yang college-nya sendiri, university-nya sendiri sama, mereka pasti susah lulus. Banget, ada masuknya susah terus? Iya, sama, tapi kan IPK-nya kayak gimana gitu kan. Maksudnya dilihat juga dari situ. Dan masuk ke dalam ada juga kadang-kadang orang kayak bisa nunggu waktu 3 sampai 4 tahun cuma untuk masuk ke university doang. Itu karena dia milih yang itu misalnya. Dia milih yang itu atau enggak mungkin emang karena spek dia enggak ada yang mau terima. Aduh. Oke, udah. Dan itu kalau university pasti lulus juga nggak kayak sekolah? Setahu aku sih enggak sih, kayak Indonesia sih harusnya tetap skripsi dan lain. Nggak tahu skripsi ada atau enggak. Ya, cuman pokoknya ada ujian akhir ada lah ya. ujian akhirnya juga. Oke, ujian akhir yang membuat kita harus bisa nyelesain dulu nih. Betul. Gitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong, ada kesamaan budaya antara Indonesia, ada nggak kesamaan budaya antara Indonesia sama Korea nih? Yang ini mah sama nih kayak negara gue nih, Asia, Asian. Sebenarnya mungkin sama sih, ke politeness kali ya. Kalau kita kan juga sebenarnya kan ketemu orang yang lebih tua, kita lebih hormat. Itu masih mereka buat mereka important banget lah. Gitu loh. Maksudnya untuk menjadi orang yang sopan santun dan lain-lain. Itu sama banget kan sama Indonesia kan juga gitu kan. Terus apa lagi ya yang sama? Doyan makan kali ya semuanya juga gitu kan. Budaya makanan gitu. Mereka agak spicy loh, dikit. Oke lah, dikit lah. Tapi nggak spicy-nya beda gitu kan. Kalau kita kan mungkin mirip kayak Thailand, cabai rawit soalnya kan. Vietnam itu kan juga cabai rawit. Kalau mereka pedesnya lebih pedes yang tambah lama tambah pedes. Kalau cabai rawit kan langsung pedes nih. Kalau di mereka tuh biasanya kok kayaknya manis, terus tambah lama loh kok lidah gue sakit gitu. Iya, beda sama Jepang, wasabinya beda banget tuh beda, rasanya. Kalau wasabi malah even sebenarnya kan tuh cuma cus udah gitu hilang abis itu kan. Lu awal-awal masakan Korea pertama yang bisa lo masak apa? Apa ya, kan bibimbap. Bibimbap gampang tapi ribet juga kan, banyak banget itu kan bahan-bahannya. Kayaknya aku yang pertama kali aku bisa masak doenjang jjigae deh. Itu yang mana? Soybean paste soup. Oh, tahu. Doenjang jjigae itu salah satu yang pertama sih. Enggak dari not from scratch kan, udah beli bumbu juga dong. From scratch dong berarti. Nah, tapi kan emang bumbunya itu aja. Iya sih, enggak beli paste segala macam. Enggak. Beli paste-nya justru. Oke, kirain bikin paste sendiri. Oh enggak. Rumit kalau itu. Iya. Oke, itu kalau ngomongin tentang makanan sendiri, kita tapi masih ngomongin tentang makanan juga sih. Waktu itu di Melbourne kenapa sih kok bisa kerja di restoran Korea? Karena bisa bahasanya. Oh, oke. Jadi Dari belajar sama teman-teman kan. Sama teman-teman, terus kayak tiba-tiba teman itu bilang, di restoran ini lagi nyari nih, maksudnya yang bisa agak bahasa Korea dikit, tapi kan Inggris aku lancar kan. Jadi kayak buat ngebantuin mereka, mungkin kalau misalkan customernya makin lama makin banyak orang yang ngomong bahasa Inggris nih, dia bilang kadang-kadang mereka kelabakan, jadi suruh aku masuk gitu. Oh, oke. Masuk dari sana makin bisa masak dong, makin jago. Oke lah, tapi aku waiter ya di situ hitungannya. Oh, nggak bisa belajar nggak dong. Bisa belajar. Tapi emang dari dulu suka banget masak, jadi nyoba-nyoba sendiri gitu. Nyoba-nyoba sendiri. Iya, apalagi sekarang kalau mau belajar masak tinggal dimana how aja. to cook. Iya, how to cook apa semuanya keluar tinggal ketik ya kan. semuanya keluar, jadinya akhirnya Betul. bisa juga. Oke, sedikit ngomongin tentang restorannya, Banse ya. Specialty-nya apa? Kita punya Bamse itu terkenal banget sama fried chicken kita, Korean fried chicken. Terus kita punya tteokbokki. Tteokbokki itu yang rice cake yang warna merah itu. Sama kita punya kimchi juga terkenal banget sih. Kimchi kita buat sendiri, bumbunya dari zero, from scratch. Korean salad kalau buat. Iya, Korean salad, and it's really good for your lung. Karena ya secara scientifically nggak cuma kimchi sih, semua makanan yang difermentasikan, pickles, gitu-gitu, negara yang banyak makan pickles sama banyak makan kayak kimchi, makanan fermentasi, mereka tuh jadi di badannya ada enzim yang bagus untuk paru-paru.
Oh, oke. Jadi secara nggak langsung enzim-enzim itu yang kayak misalkan ada penyakit paru-paru dihentakkan duluan itu, jadi banyak polisinya, premannya nggak bisa masuk. Note. Oke, Gitu. baru tahu juga tuh. Betul. Lokasi di mana? Silakan lo kali aja yang mau nonton mau Lokasinya datang. kita tuh ada di Jalan Senayan nomor 55 gitu. Jalan Senayan nomor 55 itu dekat tadi Pujasera Blok S, lapangan bola, dekat dari sana. Tinggal dari Bangsa. sana, ya deket Jalan Tendian juga tuh. Ya Senopati. dekat banget sama Jalan Tendian gitu. Oke, restorannya di sana. Dan kalau misalnya ini ada nggak? Kan ini kita udah sampai di ujung acara. Ada pesan-pesan nggak sih buat millennials nih yang mau terjun ke industri kreatif kan? Oke. Karena lo ngebuktiin gitu kalau nggak bisa langsung ke TV atau film, kita bisa lo dari sosial Benar. media aja gitu. Lo ada pesan-pesan tersendiri nggak? Kalau aku sih lebih ke apa ya? Mungkin temuin warna kamu sendiri dulu kali ya. First kamu cari dulu apa yang kamu suka. Kan misalnya ada yang suka beauty, ada yang suka otomotif, nggak tahu ada yang suka gadget. Kamu cari apa yang kamu suka. Udah gitu kamu research lah, maksudnya tekuni lagi lebih dalam. Kamu cari examples. Misalkan kamu mau di Instagram, kamu cari Instagram yang emang nggak cuma dari Indonesia tapi dari luar negeri juga. Kualitasnya mereka bagaimana ketika mereka membranding dirinya. Kamu take it as an example dan kamu masukin warna kamu sendiri dan be consistent. Be consistent, Iya, harus konsisten. Yes. Oke, konsisten tuh biasanya yang jadi Yang susah, emang betul. Iya, makanya tadi 300 video bikinnya kan seminggu sekali. Iya, Konsisten. seminggu sekali, konsisten. Aktif sekali Bun. Ini pertanyaan terakhir ini biasa gue tanya ke tamu wanita gitu. Biasanya kan kalau ngomongin tentang cewek tuh suka takut terjun ke industri kreatif. Pengennya industri yang pasti-pasti aja. Cuman sekarang udah banyak solusi juga Betul. untuk itu. Pendapat lo tentang nih milenials mungkin ada cewek-cewek yang gue pengen deh bisa kayak Michelle gitu. Apa yang harus gue lakukan ya, terutama buat cewek nih? Kalau bocah, again balik lagi tadi sama sih simpelnya rumusnya itu lagi, kamu cari apa yang kamu suka, kamu tekunin, kamu bener-bener masterin, terus kayak kamu jalanin dan especially kalau misalkan kamu suka pasti kan udah dengan passion kan. If you can do something about passion and make something out of it, itu bakal jadi kayak blessing yang luar biasa sih aku bilang. Berarti dimulai dari diri lo aja dulu. Mulai dari diri dulu aja. Kalau misalkan belum ketemu nggak apa-apa. Sometimes itu ketemunya nanti gitu, kita nggak pernah tahu. Cuman don't stop looking aja sih. Oke, dan terakhir kalau misalnya ada yang mau mengkontak lo, mungkin ada netizen yang ingin belajar sesuatu dari lo bisa dihubungin. Boleh gimana? langsung aja mungkin ke Instagram aku kali ya, yang paling gampang kan ya, di @michimomo gitu. @michimomo buka DM berarti ya. Oke, thank you Gitu. banget. Thank you so much ya. Thank you Michelle Park, Michelle Hendra. Yes, Michelle Hendra Michelle aka Park. Michelle Park. Yes. Udah nemenin gue di Sweet Talk dan semoga pembicaraan kita bisa memberikan inspirasi buat millennials ya. Amin. Dan millennials kita akan ketemu lagi on another session of Sweet Talk. Bye-bye. Kita dari tadi udah bahas tentang tentang dunia kreatif Indonesia juga, tentang background latar belakang bisnis lo, tentang YouTube juga.